Membuat pupuk organik cair dengan media fermentasi botol bekas. Ini bisa membantu menghemat biaya pembelian pupuk dan tentunya sangat bagus untuk pertumbuhan tanamanmu. Yuk kita langsung saja membuatnya di rumah ya teman-teman, hanya dengan menggunakan rumput-rumput liar yang tumbuh di pekarangan. Halo teman-teman semuanya, selamat datang di Tapsi Garden. Di video ini saya akan berbagi sedikit pengalaman saya bagaimana cara memanfaatkan rumput-rumput liar yang tumbuh di pekarangan untuk diubah menjadi pupuk organik cair. Rumput-rumput ini tumbuh secara liar dan apabila dibiarkan nanti akan menjadi semak belukar ya guys. Dan akan menjadi sarang hewan seperti ular dan tikus ya teman-teman. Dan langsung aja kita bawa pulang rumput yang kita ambil tadi. Selanjutnya rumput yang kita ambil tadi kita rajang atau cincang kecil-kecil ya teman-teman, supaya nanti itu bisa dimasukkan ke dalam botol bekas. Karena kita itu hanya akan menggunakan media botol bekas untuk fermentasinya. Jika kalian mempunyai jerigen atau wadah lain, kalian bisa menggunakan wadah itu ya teman-teman. Namun karena di sini saya membuatnya tidak terlalu banyak, maka dari itu saya hanya memanfaatkan botol bekas saja. Di sini kalian tinggal potong-potong seperti ini, karena semakin kecil ukuran kita potong itu, maka fermentasi akan berlangsung lebih cepat ya teman-teman. Dan di sini saya siapkan cukup segini aja jumlahnya. Dan setelah itu kita siapkan media botol tadi. Di sini akan kita lubangi ya teman-teman pada bagian tutup botolnya. Di sini saya akan melubangi tutup botolnya seukuran dengan selang ini teman-teman ya, lubangnya. Kalian bisa menggunakan ukuran selang terserah ya teman-teman, yang penting bisa digunakan. Lebih kecil dari ini juga nggak apa-apa. Dan selanjutnya di sini saya akan lem dengan lem ini, lem super, agar tutup botol dan ini dia selang bisa menempel dengan kuat ya teman-teman. Karena selang ini akan menjadi jalan keluar gas metana yang akan dihasilkan dari proses fermentasi nanti ya teman-teman. Dan pastikan tidak ada lubang lain selain daripada lubang wadah selang ini. Oke, dan selanjutnya kita tinggal masukkan rumput-rumput yang udah kita cincang tadi teman-teman. Nah di sini sebaiknya kita tidak memasukkan terlalu banyak karena nanti itu kita juga akan menambahkan air. Kalian bisa menggunakan air hujan atau air sumur ya teman-teman, karena itu lebih bagus. Oke, dan berikutnya kita siapkan satu bahan lagi ya teman-teman, yaitu fermentatornya atau bakteri fermentasi. Di sini kalian bisa menggunakan buah-buahan busuk atau sayuran busuk. Namun di sini saya hanya menyiapkan daun-daun lapuk dan juga kering seperti ini yang ada di pekarangan. Di sini saya ambil sekitar 1 genggam dan kita bawa pulang. Lalu kita masukkan ke dalam botol tadi teman-teman ya. Dan selanjutnya kita tinggal isi botol ini dengan air sampai penuh. Dan kita pasang tutup yang kita buat tadi ya teman-teman, yang ada selangnya itu. Dan di sini kita siapkan lagi satu botol kecil, kita isi air seperti ini. Dan kita masukkan ujung selang yang satunya ke dalam botol yang berisi air ini teman-teman ya. Tujuannya yaitu supaya gas hasil fermentasi itu bisa keluar, jadi botol tidak meledak, tetapi udara dari luar tidak bisa masuk ke dalam botol. Karena sistem fermentasinya nanti tidak membutuhkan oksigen ya teman-teman. Dan ini dia setelah 7 hari ya teman-teman. Di sini sudah ada cairan warna coklat-coklat pada bagian bawah ini, yaitu cairan daripada lunturnya fermentator atau daun-daun lapuk atau daun-daun kering yang kita masukkan di awal itu. Nah, di sini bisa kalian lihat ada gas-gas yang keluar daripada proses fermentasi ini. Dan ini dia setelah 20-an hari ya teman-teman, proses fermentasi berjalan. Di sini sudah terlihat daun-daun itu sudah hancur. Dan air di dalamnya sudah berwarna lebih ke hijau pekat ya teman-teman. Dan di sini kita tunggu 10 hari lagi sampai kita ambil daripada cairan ini untuk dijadikan pupuk ya teman-teman. Oke, dan sekarang sudah lebih daripada 30 hari ya teman-teman, atau lebih dari sebulan. Nah, di sini kita akan ambil cairan yang ada di dalam botol ini. Nah, di sini kita bisa lihat ya teman-teman. Di sini pada bagian botol kecil ini warnanya sudah menjadi coklat. Namun bukan berarti yang kita ambil bagian ini ya teman-teman. Warna hijau pada botol ini hanyalah lumut yang tumbuh pada botol ini.
karena botol ini menampung sedikit daripada nutrisi yang dikeluarkan daripada botol besar ini lewat selang masuk ke dalam air ini, karena air ini cukup subur sehingga ditumbuhi lumut ya teman-teman. Dan di sini karena sudah jadi pupuknya, lalu kita ambil cairannya ya teman-teman. Di sini kita pisahkan cairan dan ampasnya. Di sini saya saring menggunakan kain seperti ini. Oke, dan selanjutnya setelah kita saring, di sini saya tampung di dalam botol kecil ini. Dan kita siap menggunakan pupuk organik cair ini ya teman-teman. Di sini pupuk ini sangat cocok digunakan untuk menyiram tanaman seperti tanaman hijau atau tanaman sayur. Karena pupuk ini mengandung unsur nitrogen yang dibutuhkan oleh tanaman. Dan untuk menggunakannya, saya biasanya hanya mengkoncorkan atau dicampur dengan air dengan botol ini teman-teman ya. Sekitar segini aja dan diisi air sampai penuh. Dan kita tinggal menyiramkan pada tanaman yang akan kita siram atau kita pupuk. Dan ini dia saya gunakan untuk menyiram tanaman selada yang aku tanam sekitar 2 minggu yang lalu ya teman-teman. Kalian juga bisa menggunakan pupuk ini untuk menyiram seperti cabai, kangkung, daun bawang, dan lain-lain. Karena ini pupuk organik cair, jadi tidak merusak tanah ya teman-teman, justru bagus untuk tanah. Dan tentunya ini organik dan tidak berbahaya bagi kesehatan manusia. Sekian videonya, semoga ini bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya ya teman-teman. Jangan lupa like dan subscribe Tapsi Garden.